Man arofa nafsahu arofa robbahu. Kunci kebahagiaan, katanya Ghazali, kenal dirimu. Kalau kamu sendiri masih nggak paham siapa kamu, apa maumu, kamu tidak akan bisa bahagia. Sebenarnya ini teori paling gampang. Kalau kamu nggak ngerti selera makanmu, janjane misalnya makanan yang kamu sukai apa sih, kalau kamu nggak ngerti, ya kamu nggak akan bisa membahagiakan dirimu, kamu sendiri nggak ngerti. Cara paling gampang untuk bahagia ya membaca dirimu sendiri dulu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Alhamdulillah, ternyata ngaji kita, masjid kita sudah dianggap penting. Jadi perlu Facebooknya diblokir. Ada orang yang menyempatkan diri, berarti kan dianggap penting dirimu sekarang. Alhamdulillah ya. Dan tidak masalah sama sekali bagi kita. Malah kalau saya ngaji itu tidak usah diumumkan. Pokoknya Rebo malam Kamis ngaji. Kalau ada pengumuman itu mungkin ada kemungkinan kosong. Jadi justru pengumuman itu untuk mengumumkan kosong, bukan mengumumkan ada ngaji. Jadi teori dasarnya adalah pokoknya Rebo malam Kamis ngaji. Tidak harus nunggu pengumuman. Seandainya mau kosong, baru ada pengumuman. Biar kamu nggak kaget, biar nggak usah capek-capek kesini. Jadi teori awalnya itu aja. Ada Facebook atau tidak ada WA atau tidak ada, pokoknya Rebo malam Kamis ngaji. Kecuali diumumkan kosong. Nah, gitu aja, lebih simpel. Syukur-syukur Facebooknya bisa sembuh. Atau ya ikut aja di WA tadi yang ditawarkan takmir, ya kan bisa untuk diskusi, bisa untuk ngobrol. Tapi urusan jadwal ngaji pokoknya kita sepakati aja malam Kamis. Pengajian Rebo malam Kamis. Nah, boleh disingkat pengajian remek. Nah ya remek, saya ngaji kesel kabeh. Sejak pagi sudah capek. Oke, bismillah. Malam ini tema kita adalah kebahagiaan, happiness, sa'adah. Masih di lingkup itu. Sebenarnya tema bulan ini saya ambil secara insting aja. Ternyata memang hari kebahagiaan internasional itu tanggal 20 Maret. Jadi pas. Itu janjinya ya tidak sengaja, mungkin ya memang sudah takdirnya begitu. Jadi pas kita ngomong kebahagiaan, sebenarnya kita ada di bulan kebahagiaan internasional. Oke, malam ini kita masih di dunia muslim setelah minggu lalu ketemu Al-Farabi. Hari ini kita ketemu Ghazali, tokoh besar Islam Sunni. Kalau katanya Zweimer yang orientalis Jerman itu, 4 tokoh besarnya Sunni yang paling berpengaruh itu yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua ya orientalisan itu Nabi Muhammad dijajar sama yang lain. Nabi Muhammad, yang kedua Bukhari, yang ketiga Asy'ari, dan yang keempat Ghazali. Tidak mungkin kalian nggak pernah dengar nama Ghazali. Zaman saya dulu kuliah S1, kalau mahasiswa sudah sumpek nyari judul, pelarian terakhir Ghazali. Karena bahannya banyak, terjemahannya banyak. Tinggal milih yang belum apa. Ada zuhud menurut Ghazali, sabar menurut Ghazali. Pokoknya semua kabeh nurut sama Ghazali. Nggak ada yang nggak nurut. Itu kan sama kayak mahasiswa tafsir, isinya selalu nurut Al-Quran. Sabar dalam Al-Quran, zuhud dalam Al-Quran, pokoknya selalu dalam Al-Quran. Oke, gula dalam Al-Quran. Ya, akhirnya dirubung semut Qurannya. Wong ada gula kok dalam Al-Quran.
Oke, saya tidak tahu yang ada di kepala teman-teman tentang Ghazali apa. Dulu waktu sesi filsafat Islam kita sudah menyinggung sedikit tentang Ghazali. Tokoh yang ilmunya lengkap dalam tradisi kajian Islam. Ya fikih, ya kalam, ya tasawuf, dan termasuk filsafat. Dia juga ahli. Jadi tokoh yang multidisiplin. Multidisiplin itu orang barat nggak percaya. Bagi orang barat, manusia itu sak jago-jagone mendalam di ilmu itu ya satu, spesialis. Tapi sejarah membuktikan banyak tokoh yang ilmunya multidisiplin. Tidak kayak orang modern sekarang. Mungkin karena orang modern sekarang banyak kenyamanan-kenyamanan sehingga agak manja. Tapi orang dulu meskipun hanya bekalnya tinta yang dicelup, lampu yang tidak terlalu terang, tapi karyanya luar biasa, ratusan. Kita sekarang yang fasilitasnya luar biasa, pingin kitab apa tinggal download. Tapi kan akhirnya kita jadi manja. Zaman dulu para ulama nyari satu hadis saja bisa jalan berbulan-bulan. Kamu download Maktabah Samilah itu dapat ribuan hadis langsung, tapi dibuka aja enggak. Oh, itu menurut saya kemanjaan postmodern. Jadi kita jadinya generasi yang tidak tangguh di bidang sains. Padahal dulu sudah mati-matian dicontohkan oleh generasi Islam awal. Ghazali itu kitabnya ratusan, meskipun banyak diantaranya yang lenyap. Seiring dengan surutnya kekhalifahan Islam. Ghazali lahir ketika Baghdad hampir jatuh. Sampai Baghdad jatuh diganti Seljuk. Dan nanti sekitar tahun 1100, saya apal tahun meninggalnya Ghazali karena mudah diingat, 1111. Kalau lahirnya 1059, jadi meninggalnya masih muda, 52 tahun. Tapi karyanya luar biasa. Ghazali salah satu tokoh intelektual muslim yang menurut saya normal. Normal dalam arti dia ndak ada aneh-aneh. Kalau benar ya dibilang benar, ndak bikin aliran aneh-aneh, ndak bikin pikiran yang kontroversi. Tulisannya juga, dia filosofatnya sangat tinggi, tasawufnya sangat tinggi. Tapi kalau dia nulis, dia paham audiennya. Jadi kitab-kitabnya Ghazali itu lumayan mudah dipahami. Saya membayangkan nanti kita ada sesi khusus 1 bulan ngomong Ghazali. Kita ambil 4 kitabnya yang bau filsafat. Yang pertama jelas Tahafut. Yang kedua Tahafutul Falasifah. Yang kedua Al-Munqidh Minadh Dhalal. Yang ketiga Maqasidul Falasifah. Yang keempat mungkin bisa Qistosul Mustaqim, atau kita cari yang lain seandainya ada yang lebih berbau filosofis. Tapi next time, pada saatnya, kalau moodnya ada ya. Karena mood itu kan nunggu ilham dari atas. Sudah saatnya kayak ada beberapa teman yang ngasih pertanyaan ke saya lewat Facebook, ada yang tak jawab, ada yang belum. Ya alasannya simpel, nunggu mood aja. Daripada tak jawab sedang tidak mood, nanti nggak nyambung. Atau ada yang nanya apa, tak jawab apa. Karena kalau tak jawab sesuai dengan kebutuhanmu, nanti mungkin kamu tidak akan nyampe. Jadi ada trik-trik kayak gitu. Tapi monggo yang masih mau tanya, cuma sabarlah untuk nunggu jawaban. Terus yang perlu dicatat dari Ghazali, dia awalnya intelektual murni, menjelajah hampir semua keilmuan Islam, dan nanti berakhir dalam tradisi tasawuf.
Termasuk kitab yang malam ini banyak kita singgung, Kimiaus Sa'adah, kimia kebahagiaan. Meskipun slide yang kita tampilkan hari ini ada 1-2 yang saya ambil tidak dari Kimiaus Sa'adah, tapi dari Mizanul Amal. Beberapa kitabnya Ghazali yang menyinggung kebahagiaan kan setahu saya Kimiaus Sa'adah, Mizanul Amal, Ihya Ulumuddin, sama Al-Munqidh Minad Dhalal. Cuma yang dominan malam hari ini kita ambil dari Kimiaus Sa'adah. Ghazali memuncak karir intelektualnya ketika Nizamul Mulk jadi Perdana Menteri. Dan dia mulai susut dalam arti berbalik dari tradisi intelektual kerajaan menjadi tradisi tasawuf itu setelah Nizamul Mulk terbunuh. Itu kan era ontran-ontran. Bagi teman-teman yang suka sejarah, silahkan dibaca betapa kerasnya memang persaingan antara Sunni dan Syiah. Di antara akibat negatifnya itu, nanti kan ada di kalangan Syiah Ismailiyah ada garis keras yang namanya Nizariyah. Di kalangan Nizariyah ini muncul satu sekte luar biasa yang isinya banyak pembunuh berdarah dingin kan, sekte khusus untuk yang dimanfaatkan untuk politik, tapi sebenarnya ini sekte bawah tanah, semacam mafia zaman itu. Namanya Hassasiniyah. Ketuanya namanya Hasan bin Sabah. Dan jangan salah, istilah dalam bahasa Inggris assassin, pembunuh, itu dari situ sebenarnya. Nah, ya, kalau di game itu nanti diadaptasi jadi game namanya Assassin's Creed. Kalau di film mungkin kalian ada yang maniak game itu. Ya, di film kalian lihatlah Prince of Persia. Di situ ada. Ya, sekali-kali nonton film lah. Kamu jangan ngaji kitab terus. Ya, jadi itu Hassasiniyah. Dan Hassasiniyah ini nanti yang sukses membunuh Nizamul Mulk. Ini kelompok teroris yang ndak kasar kayak ISIS. Jadi dia ndak nyasar orang-orang awam di pasar-pasar, di jalan-jalan kayak ISIS. Tapi dia kalau sudah target, yang ditarget pimpinan-pimpinan. Jadi zaman itu kalau dia sudah ngincer pimpinan, khalifah atau gubernur, itu biasanya dikasih, dia ada biasanya senjata andalannya pisau kecil itu. Jadi dia bisa menyusup kemana-mana dan gak ketahuan. Jadi biasanya kalau gubernur yang diincer itu tiba-tiba pagi-pagi di atas bantalnya sudah ada pisau itu. Itu alamat sampean sedang tak awasi, tidak akan selamat dari tanganku kalau tidak sesuai yang dia inginkan. Misalnya kalau tidak mengakhiri kerjasama dengan siapa, kalau tidak melakukan apa. Jadi pisau yang ditaruh di bantal itu menunjukkan bahwa lingkungan orang dalam sudah ada yang jadi anggotanya Hassasiniyah, atau ada penyusup ke situ. Jadi sudah nggak tenang hidupnya kecuali tuntutannya dipenuhi. Jadi, dan kalau memang nggak dipenuhi ya akhirnya tewas kayak Nizamul Mulk. Yang sempat diancam kayak gitu Salahuddin Al-Ayyubi, meskipun dia selamat. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu ceritanya waktu dia tidur tiba-tiba di atas perutnya sudah ada pisaunya kelompok Hassasiniyah. Meskipun kemudian dia menyerbu bentengnya Hassasiniyah yang namanya Benteng Alamut. Orang Barat kenal Hassasiniyah itu dari ceritanya Marco Polo. Marco Polo yang sempat kabarnya diajak ke sana. Dan uniknya kelompok Hassasiniyah ini kalau merekrut orang itu militansinya luar biasa, karena nganggap Hasan bin Sabah ini orang yang punya hubungan khusus sama Tuhan. Jadi ada cerita, saya nggak tahu benar apa enggak. Jadi kalau misalnya sampean direkrut, itu biasanya dibikin mabuk, dibikin teler sampai pingsan, terus dibawa ke bentengnya. Cuma di situ bentengnya dimodel kayak surga, ada bidadari, ada makanan enak, ada. Jadi waktu pingsan terus sadar dia, jangan-jangan ini di surga ya.
Terus Manut sama Abdullah bin Hasan bin Saba datang, ya kamu sekarang jadi anggota kita. Kalau kamu taat, hidupmu kayak di surga ini terus menerus. Nah, jadi caranya halus, tidak kayak ISIS zaman sekarang. Kalau ISIS bagi saya kasar. Jadi prinsipnya Hasasin itu pembunuhan yang tidak perlu, tidak usah. Jadi yang memang harus dibunuh, dibunuh. Kalau enggak, ya enggak. Jadi daripada bunuh orang banyak, kalau enggak suka sama Obama misalnya, ya langsung aja ditarget Obama. Obama tewas kan selesai. Enggak suka sama Jokowi, ya Jokowi aja. Ya, daripada demo tawuran di jalan, ya langsung aja target aja sama. Loh, itu contohnya. Dan di era kekacauan politik kayak gini, nanti Ghazali melakukan konversi dari tradisi intelektual istana jadi tradisi sufi. Dalam cerita dia 10-12 tahun mengembara uzlah. Dan disitulah nanti karya-karya sufi besarnya lahir, termasuk Kimia Usa'ada. Kimia Usa'ada ini termasuk karya-karya paling akhir setelah Ihya Ulumuddin. Jadi semacam klimaksnya. Dan ada cerita kenapa dia konversi dari tradisi intelektual ke tradisi sufi, karena dia tertarik oleh ilmunya adiknya. Adiknya ini sufi lebih dulu, Ahmad Al-Ghazali. Kalau Ghazali kan namanya Muhammad. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, 3 kali Muhammadnya, baru Al-Ghazali At-Tusi As-Syafi'i Al-As'ari. Jadi namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad, kemudian buyutnya juga namanya Muhammad, canggahnya namanya Muhammad. Jadi anaknya namanya Hamid. At-Tusi karena lahir di Tus, fikihnya Syafi'i, kalamnya As'ari. Jadi namanya banyak. Kalian juga boleh gitu, bikin nama yang panjang gitu. Oke. Ya. Meninggal tahun 1511. Dan ya karena dia sufi, jadi sudah mengerti, kalau bahasa sufinya ngerti alamul waib wasyahadah. Kabarnya sebelum meninggal dia ngerti kalau mau meninggal. Jadi satu pagi di satu subuh, setelah sholat subuh, terus tanya ke adiknya, ini hari apa? Hari Senin. Terus dia ngerti, tolong aku ambilkan kain kafan. Diambilkan kain kafan, terus kain kafannya dicium, terus duduk selonjor, kakinya diselonjorkan sambil semacam orang nunggu waktu. Jadi yang intinya, aku siap dipanggil hari ini, selamat datang malaikat maut, kutunggu kedatanganmu. Ya, dari sambil selonjor pagi-pagi dia ngerti itu. Terus konon ada yang tanya, Syekh, mbok saya dikasih wasiat terakhir. Kalimatnya hanya satu, kamu harus ikhlas. Yang lain, kamu harus ikhlas. Bolak-balik ngomong kamu harus ikhlas. Terus meninggal dengan kain kafan yang sudah siap, apa-apanya siap. Jadi tinggal langsung berangkat. Nanti setelah dia meninggal, di bawah bantalnya itu ada surat yang terkenal sekali, berisi syair panjang. Ya antara lain intinya dia ngomong bahwa setelah ini aku pergi, tidak usah ditangisi, karena yang kamu lihat sekarang itu hanya seonggok daging. Jadi aku tidak kemana-mana, aku hanya ganti baju. Jadi rohku bersatu dengan hakikatnya. Dan jiwaku bukan yang kamu lihat itu. Ghazali bukan yang kamu lihat itu. Yang kamu lihat itu hanya bajunya kemarin. Nah itu nanti kamu lihat syair terakhirnya Ghazali, terkenal sekali. Oke. Karena Ghazali ngomongnya sering pakai bahasa yang mudah dipahami, kadang-kadang para pengkaji, para intelektual itu menganggap kurang tinggi analisisnya. Tapi menurut saya justru disitulah letak jeniusnya Ghazali. Filosof itu kadang-kadang kelemahannya sebenarnya pikirannya biasa-biasa, cuma cara ngomongnya bulat.
Itu menurut saya problem. Itu yang bikin filsafat tidak disenangi orang. Dan Ghazali memecahkan problem itu menurut saya. Sementara yang pinter-pinter lebih merasa keren kalau pikirannya agak bulat. Kalau biasa-biasa aja dia merasa tidak canggih. Jadi filsafat yang gampang itu sering nggak dianggap menarik. Sama, tasawuf yang mudah itu sering-sering kalau cuma akhlak kayak gitu kurang canggih teorinya. Lebih canggih, wah datul wujud apa-apa gitu loh. Kan orang sering begitu. Oke, kita lihat ya kayak gimana Ghazali ngomong tentang kebahagiaan. Sebenarnya nanti hampir semua tokoh teorinya mirip-mirip, termasuk kemarin Plato, kemudian Farabi, dan hari ini Ghazali. Kita lihat bagaimana Ghazali menerjemahkan pikiran-pikirannya Plato yang kemarin jelimet atau Al-Farabi dalam bahasa yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Oke, kalau ini dari Mizanul Amal. Jadi katanya Ghazali, ya pingin bahagia itu simple. Kita sudah punya semua fasilitasnya. Allah sudah ngasih kita. Apa yang dikasih? Kenikmatan duniawi dan kenikmatan ukhrawi. Semuanya nikmat. Yang pertama, ini ranking 1, 2, 3, 4, 5 itu ranking. Ranking paling atas itu nikmat ukhrawiyah, nikmat besok di akhirat. Sukar dijelaskan, percayalah saja. Karena kalau dijelaskan, penjelasannya pasti tidak bisa eksak. Hasilnya biasanya malah debat. Besok di akhirat kayak gimana? Berapa ya dinginnya surga? Berapa ya panasnya neraka? Kira-kira di surga itu kalau pakai AC itu berapa PK kira-kira? Yang itu susah membayangkan. Ngomong yang eskatologis itu hanya bisa dipercaya. Tapi di sana digambarkan nikmat luar biasa. Cuma kenikmatan surga tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak ketemu dengan nikmatnya jiwa, keutamaan nafsiyah. Kalau di dunia ini jiwamu galau, tidak tenang, entah karena apa, tidak mutmainnah, ya kamu tidak akan ketemu kenikmatan ukhrawi. Makanya kan di Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau makomnya jiwamu belum nyampe mutmainnah, kamu tidak akan ketemu nikmatnya ukhrawi. Jadi jiwamu harus stabil dan nikmat dulu. Kalau di Mizanul Amal, cari nikmatnya jiwa gimana Pak? Yang pertama akalmu, dia akan merasa nikmat dengan ilmu. Jadi kita punya akal, bagian dari jiwa kan akal itu. Dia akan nikmat kalau dapat ilmu. Maka sering-seringlah ngasih gizi ke akalmu dengan ilmu. Semakin banyak dia dikasih suplemen ilmu, semakin dia akan merasa senang dan aman. Paham itu bikin tenang, tidak paham itu bikin galau. Teori paling gampang itu. Maka akalmu kasihlah dia kenikmatan dengan ilmu. Terus dirimu, maksudnya kedirianmu, pribadimu, bikinlah dia nikmat dengan warok. Warok itu menjaga diri. Jangan ngawur hidupmu kalau pengen tenang. Ya rumus paling gampang, jangan lakukan yang haram, yang maksiat, jauhi yang syubhat. Kalau kalian jauh dari 3 hal ini, pribadimu akan merasa tenang. Jangan ketipu oleh enak sementaranya yang haram dan yang maksiat, apalagi yang syubhat.
Jadi kalau akalmu selalu dapat suplemen ilmu dan dirimu terjaga dari yang jelek-jelek, kamu akan nyaman, jiwamu akan tenang. Terus yang ketiga, meskipun begitu, kamu juga harus memanjakan jiwamu dengan kesungguhan dan keberanian. Hiduplah yang serius, hiduplah yang punya cita-cita, punya target, dan berani. Yang keempat, adil. Adil itu hiduplah secara proporsional, baik di level fisik maupun di level rohani. Jadi proporsional itu ya yang harusnya 10 dikasih 10, yang harusnya 1 dikasih 1. Fisik itu adil, kalau sehari butuh makan 3 kali ya dikasih 3 kali. Itu adil. Rohani itu adil, ya sesuai dengan kebutuhanmu. Misalnya sudah waktunya nikah, ya nikah aja. Sudah jatuh cinta, waktunya pacaran, ya jatuh cinta aja, enggak apa-apa. Nggak usah dibendung-bendung, saya anti pacaran pak, enggak mau jatuh cinta pak. Kalau jatuh cinta ya jatuh cinta aja, kenapa enggak? Wong itu fitrah. Yang enggak boleh kan melampiaskannya kayak gimana. Tapi yang fitrahmu untuk suka pada lawan jenis, bukan yang sesama jenis loh ya, itu penuhilah, enggak apa-apa. Kalau ini terpenuhi, kamu akan utama jiwamu, nafsiyahmu tenang, mutmainnah. Baru kamu dapat kenikmatan ukhrawi. Cuma syaratnya tidak akan sempurna jiwamu tenang kalau badaniyahmu tidak sempurna. Ya kayak tadi loh, kalau fisiknya tidak adil, waktunya ada makannya kamu puasa terus, harusnya ada tidurnya kamu pakai melek terus, jiwamu juga tidak akan tenang, tidak akan mutmainnah. Harusnya kamu kawin malah bisa 4 kok malah tidak kawin-kawin, itu tidak mutmainnah. Harus dibikin tenang. Karena nafsu itu kalau tidak kamu tenangkan, lama-lama dia akan meledak. Karena dia nuntut terus disuruh bungkem, nuntut terus disuruh bungkem. Pada saatnya dia akan menyusahkanmu. Sama kan kadang-kadang santri itu waktu di pondok tidak boleh lihat TV, tidak boleh baca koran, tidak boleh bawa HP, tidak boleh itu. Begitu keluar dari pondok kuliah, dia yang pertama nyari pacar. Karena kemarin nggak boleh apa-apa, sekarang kumat. Ya, jadi ndak, badaniahnya beres dulu. Kalau badaniahnya nggak beres, jiwamu ndak akan beres. Kaya dulu, punya istri dulu, pinter dulu, fasilitas dulu, baru jiwanya bisa tenang. Jadi badaniah. Kalau rumusannya Ghazali, paling gampang untuk ngecek apakah badaniahmu sudah nikmat, sudah bahagia, yaitu yang pertama sehat, yang kedua kuat. Sehat itu kan berarti fit. Apa ada sehat yang tidak kuat? Ya banyak. Saya sehat pak, cuma tidak terlalu kuat. Olahraga biar kuat, ya kan? Tidak cukup sehat tapi juga harus kuat. Yang ketiga elok. Elok itu cakep. Jangan khawatir, setiap orang cakep sesuai perspektifnya masing-masing. Tidak apa-apa. Ya, kamu semua orang cakep. Jangan khawatir. Nah, bahagialah. Kalau enggak, kamu tidak akan bahagia jiwamu. Kalau kamu tiap hari aku kok jelek, itu tidak akan bahagia hidupmu. Wis anggap aja cakep wis tau, cok khawatir. Payu. Ya. Itu kan kamu mikir, jangan-jangan ada yang gelisah pak, apa ada yang mau besok sama saya pak? Pasti ada. Asal standarmu jangan tinggi-tinggi. Ya. Jadi sehat, kuat, cakep, dan yang terakhir
yakinlah bahwa kamu panjang umur. Tenang mesti kamu. Sehat. Ketika kamu sehat kan kamu ceria sayang. Kuat, kuat juga gandengannya sehat. Mau apa-apa sanggup, itu kan kuat. Jalan kemana ayo. Cakep. Jadi kamu merasa pokoknya tidak ada celahnya diriku ini. Allah ngasih aku lengkap, alhamdulillah. Dan panjang umur. Orang yang merasa punya kualifikasi 4 ini secara badaniyah, maka dia sebenarnya sedang bahagia secara fisik. Cuma selanjutnya, untuk nikmat badaniyah kita butuh kenikmatan eksternal dari dunia di luar diri kita. Kita butuh punya harta, itu kan di luar. Kita butuh punya keluarga, itu di luar. Kita butuh dihormati orang, itu juga dari luar. Jadi kita butuh kenikmatan dari yang di luar diri. Dari kenikmatan di luar diri itulah diri kita akan merasa nikmat secara fisik. Dari nikmat secara fisik itu kita akan nikmat secara rohani, secara jiwa. Dari kenikmatan rohani itu pada akhirnya secara ukhrawi nanti kita juga akan nikmat. Cuma kenikmatan dari luar itu butuh pelengkap luar yang sangat luar. Apa bahasanya? Yaitu apa? Kenikmatan taufikiyah. Kenikmatan yang menunjukkan kalian merasa bahwa Allah itu sayang padamu dan ngasih banyak padamu. Sebagus apapun kehidupanmu hari ini, kalau kamu merasa dicueki Allah, atau apalagi Allah benar-benar cuek padamu, kamu gak akan dapat merasakan kenikmatan apapun. Kamu melakukan korupsi, enak loh korupsi itu. Kamu dapat banyak uang, mau apa aja bisa. Tapi karena kamu tahu bahwa dengan kamu korupsi ini Allah tidak akan ridho padamu, maka tidak jadi nikmat. Kamu nyontek ujian, enak kan nyontek itu nggak perlu capek-capek belajar, bisa langsung jawab. Dan bener lagi, dan bagus lagi. Dosennya sampai heran, ini kuliah tidak pernah masuk, makalah ndak jelas, disuruh ngomong apa juga temennya nggak paham, tapi jawabannya sip, akhirnya dikasih A. Tapi karena kamu ngerti itu nyontek, Amu itu bukan sumber kebahagiaan. Kenapa? Karena kamu ngerti bahwa sebenarnya Allah ndak ridho dengan nyontekmu. Maka dasar dari semua kenikmatan tadi adalah keutamaan taufik, taufiki. Dapat hidayah, dapat inayah, dapat petunjuk, rusd, dan seterusnya. Jadi pertama-tama yakinlah bahwa Allah ridho padamu. Setelah itu carilah bekal yang kamu butuhkan untuk nikmat, untuk bahagia. Nyari harta, nyari kehormatan, nyari status, cari tidak apa-apa, itu sumber kehormatan. Kalau itu sudah dapat, maka kamu akan dapat kenikmatan duniawi, kenikmatan badaniyah. Dengan bekal kenikmatan badaniyah ini, jiwamu juga akan nikmat, bahagia, akan tenang. Ketika jiwamu bahagia, insya Allah besok akhiratmu bahagia. Bandingkan dengan orang yang sejak awal sudah tidak dapat ridhonya Allah, maka kenikmatan eksternal tadi akan jadi sumber bencana. Kenikmatan badaniyahnya akan disetir oleh nafsunya, maka jiwanya nggak akan jadi tenang. Dan di akhirat juga otomatis kacau.
Jadi rumus pertama bahagia adalah pastikan bahwa menurutmu yang kamu lakukan itu diridhoi oleh Allah. Oke, setelah itu baru mikir nyari uang di mana, nyari kerja di mana, nyari istri di mana. Kalau sudah dapat kekayaan, dapat status, dapat kerja, itu kan nikmat. Hasilnya semua itu kenikmatan badaniyahmu. Kamu jadi sehat, kamu jadi kuat, kamu jadi elok, kamu jadi tampan. Kemarin gak punya duit, beli sampo sama sabun aja. Nah kan, kalau duitnya banyak kan sekarang santai, beli parfum, beli make up, malah bisa. Kalau itu sudah terpenuhi kan jiwamu kan tenang. Dan setelah jiwamu tenang, kamu nambah lagi menyempurnakan jiwamu, misalnya dengan cari ilmu, dengan memelihara diri dan seterusnya. Maka ketika kamu meninggal, kamu akan mutmainnah dan kamu akan dapat kebahagiaan ukhrawi. Oke, dasar teori awal itu. Teori kedua, man arofa nafsahu arofa robbahu. Kunci kebahagiaan, katanya Ghazali, kenal dirimu. Kalau kamu sendiri masih nggak paham siapa kamu, apa maumu, kamu tidak akan bisa bahagia. Sebenarnya ini teori paling gampang. Kalau kamu nggak ngerti selera makanmu, janjane misalnya makanan yang kamu sukai apa sih, kalau kamu nggak ngerti, ya kamu nggak akan bisa membahagiakan dirimu, kamu sendiri nggak ngerti. Cara paling gampang untuk bahagia ya membaca dirimu sendiri dulu. Katanya Ghazali di bagian awal Kimia Usa'adah itu, ia yang mengenal dirinya, ialah yang akan merasakan kebahagiaan sejati. Mungkin selama ini kamu gak bahagia karena kamu gak kenal dirimu. Sebenarnya kamu suka misalnya baju-baju tipis, tapi karena kamu gak kenal dirimu, kamu lihat orang lain pakai baju-baju tebal, pakai baju-baju jubah, kamu anggap itu yang enak, dan kamu tiru, ya nggak enak akhirnya. Kamu nggak nemu kebahagiaan di situ. Jadi kenali dirimu dulu deh. Kenapa kok kita nggak kenal diri, katanya Ghazali, biasanya ketutup oleh hasrat, oleh hawa nafsu, oleh karakter-karakter binatang kita, oleh keinginan menaklukkan yang lain, oleh keinginan jadi idola, oleh keinginan macam-macam. Itu yang bikin kita nggak kenal. Padahal kamu seleranya cuma nasi kucing, tapi karena ingin dianggap keren, kamu milih restoran-restoran mahal yang ada steak, ada apa. Padahal begitu lihat steak kamu janjane mau muntah. Coba nganan opo itu, tapi yo biar dianggap keren, terpaksa kamu sambil nutup hidung dimakan. Nggak enak karena kamu nggak kenal dirimu sendiri. Ketutup hasratmu untuk dianggap anak gaul. Sebenarnya pakai jin itu mungkin kamu tersiksa luar biasa, wong meletet kayak gitu gimana. Tapi kalau nggak pakai jin nggak keren, Pak. Padahal kan yang paling keren itu kan menurut saya kan pakai sarung paling enak. Longgar, ISIS kan. Loh iya kan? Makainya juga simple, kapanpun dibutuhkan bisa dibuka. Bayangkan kamu pakai jin, ke kamar mandi sudah tak sumpek, kalau coba pakai sarung tinggal diangkat, wes selesai. Nah iya kan? Loh, itu kecenderungan jiwamu, tidak bisa dibohongi. Jadi kenali dirimu. Oke. Terus dan jangan salah, katanya Ghazali, mengenal diri itu manfaatnya dua. Begitu kamu jernih membaca dirimu, semakin ke dalam, semakin ke hakikat sebenarnya siapa itu manusia, justru di paling dasar kamu akan ketemu gambarnya Tuhan.
ya kan? Karena Allah memang yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia kan wa nafakha fihi min ruhi. Dalam diri kita ditiupkan ruh dari Allah. Dan itu citranya, gambarnya ruh dalam diri kita, itu gambarnya Allah. Jadi begitu kamu kenal dirimu yang sejati, hakikatnya kamu kenal Allah. Jangan dibayangkan, kalau mau lakukan, bersihkan dirimu sebersih-bersihnya, singkirkan dari debu-debunya. Ghazali kan yang terkenal bikin analogi cermin itu kan. Semakin nafsu menguasaimu, semakin gelap cerminmu. Kayak kamu maksiat sekali, ada titik hitam satu. Semakin banyak maksiat, titik hitamnya semakin banyak. Sehingga kamu tidak bisa sudah lihat ke dalam dirimu. Akhirnya kamu tertipu oleh titik-titik hitam itu. Kamu anggap yang penting yang titik-titik hitam itu. Padahal kalau kamu bisa bersihkan itu, kamu sisihkan itu semua, kamu akan melihat bahwa sebenarnya itulah hakikat dirimu dan sekaligus itulah Tuhanmu. Oke, jadi kunci bahagia pertama, kenali dirimu. Saya tidak tahu pernah nggak teman-teman sekali-sekali mikir tentang dirimu sendiri. Mungkin paling tidak kayak tadi, nanti kalau ada waktu ya bikin semacam muhasabah, semacam tafakkur. Tipe orang kayak gimana sih kamu itu? Yang kamu sukai apa, yang tidak disukai apa? Cita-citamu apa saja? Keinginanmu apa saja? Terus kamu cek, ini keinginan ini sifatnya kayak gimana sih? Positif apa negatif? Kalau negatif, kenapa kok negatif? Sumbernya dari mana? Dan akhirnya mau jadi apa? Wah, itu muhasabah namanya. Jadi yang pertama, kenali dirimu deh. Siapa kamu? Ya kalau orang perang itu kan harus ngerti posisinya. Kalau kamu nggak ngerti posisinya, gawat. Ya kan? Di rumah aja kan kamu harus ngerti posisi. Kamu itu anak, opo bapak, opo ibu, opo adik, apa kan harus jelas. Kalau kamu di rumahmu anak tapi merasa kayak bapak, kan gawat. Ya nanti malam-malam masuk kamar ibu lo. Posisimu anak bukan bapak. Lah ya kan? Harus jelas. Nah, itu maka kamu dalam hidup ya gitu harus muhasabah. Jangan-jangan kamu itu teman, apa sahabat, apa pacar, apa musuh kan juga harus jelas. Biar menyikapinya juga enak. Maka know yourself. Ini kan pesannya Socrates yang paling awal kan, kenali dirimu. Ya, itu kalimat-kalimat di Kimia Usada. Coba deh kalau sanggup, tanyakan siapa aku dan dari mana aku datang, kemana aku akan pergi, apa sih tujuan kedatanganku dan persinggahanku di dunia ini, di mana sih kebahagiaanku dapat ditemukan. Tanyakan itu, coba jawab. Ini PR-mu nanti malam. Ya sambil nonton sepak bola kalau ada, ini dijawab. Kira-kira siapa sih aku itu, dari mana aku datang, kok tiba-tiba aku ujuk-ujuk ada di sini itu loh. Apa kebetulan atau Allah ngasih misi apa sih aku ditaruh di bumi ini? Kok aku dilahirkan di Jogja, kok aku dilahirkan di Sumatera, kok aku dilahirkan Jawa Timur, kok aku kira-kira disuruh membawa misi apa sama Allah? Nah itu muhasabah. Dan Ghazali wanti-wanti, diingat-ingat ya, dalam dirimu secara umum itu ada 3 aktor, ada 3 variabel yang harus hati-hati kamu gunakannya. Begitu salah dosis, hidupmu kacau. Yang pertama adalah unsur hewan, kehewanan. Yang kedua unsur setan. Dan yang ketiga unsur malaikat. 3-tiganya penting.
Kamu butuh unsur hewan. Kalau kamu nggak punya unsur hewan, gawat. Kamu nggak punya ambisi, nggak punya cita-cita, kamu akan jadi orang yang pasif, nggak kreatif. Mungkin kamu bisa nggak punya anak kalau nggak punya unsur kehewanan. Karena, wah saya nafsu kayak gitu, enggak lah pak, malah gawat. Harus punya yang itu. Cuma dosisnya dan caranya diatur. Jangan sembarangan. Nah, kalau sembarangan jadi hewan beneran. Jadi bukan lagi manusia yang punya unsur kehewanan, tapi hewan yang punya unsur kemanusiaan. Walik. Jadi harus ada. Setan juga begitu. Belajarlah dari setan apa? Kecerdikannya. Setan itu pinter, cerdik. Gak gampang loh bisa bohongi orang, ngerayu orang, diplomasi. Itu perlu belajar dari setan. Ya kan? Lu kalau nggak cerdas luar biasa, nggak bisa jadi setan. Kamu bisa mengerayu orang, orangnya punya akal. Manusia kan dikasih bekal akal, dan itu setan ditantang untuk menaklukkan, dan sering sukses. Ya kan? Loh, setan itu kan sering sukses. Kadang-kadang setannya belum ngapa-ngapain itu sudah sukses. Setannya ya geleng-geleng kepala, dan yang menungso belum diapa-apain wis manut. Oke. Dan malaikat, jangan salah, dalam dirimu ada malaikat. Potensi untuk pasrah, tunduk total 100% pada Allah tanpa bantah. Karakter-karakter baik 100%. Cuma malaikat yang murni, tidak ada hewannya, tidak ada setannya. Ya. Jadi tidak manusiawi. Jadi manusia itu mix antara tiga-tiganya. Jadi bukan tiga-tiganya dibuang atau dipilih yang mana, tapi kontrollah tiga-tiganya sesuai dengan dosisnya masing-masing. Kalian harus ngerti dosisnya, ngerti takarannya. Jangan berlebihan. Katanya Ghazali, untuk bisa ngerti takarannya, yang ngontrol harus akal. Kenapa harus akal? Gambarannya kayak kota, katanya Ghazali. Jadi jiwa kita itu adalah kota besar. Rajanya beda sama Farabi kemarin. Rajanya bukan akal, tapi hati. Kolab. Jadi katanya Ghazali, enggak, akal itu bukan rajanya. Akal itu tunduk pada kolab. Suka dan tidak suka, kecenderungan batinmu. Jadi Ghazali melihat manusia itu disetir oleh kecenderungannya. Akal, dalil, argumen, pikiran itu datang belakangan mendukung kecenderungan hatinya. Maka bereskan dulu hatimu. Karena hati itu rajanya. Bukan kayak di Farabi kemarin, akal rajanya. Jadi kamu itu ikut partai apa dulu, baru kamu cari dalil kenapa partaimu itu bagus. Kamu itu jatuh cinta dulu, baru cari argumen kenapa kamu jatuh cinta padanya. Kamu suka dulu, baru nyari alasan kenapa kamu suka. Atau tidak suka dulu, baru nyari alasan kenapa kamu tidak suka. Jadi rajanya adalah hati. Maka kan banyak pengajian-pengajian manajemen kolbu. Nah, itu bahas raja. Ya besok kita bikin tandingannya, manajemen akal. Ya. Jadi tugasnya akal apa? Akal panglima perang. Hati itu tugasnya ngasih nasihat, berfatwa. Sementara pekerjanya
Panglimanya di lapangan itu akal, prajuritnya itu syahwat dan amarah. Jadi dua-duanya ya, yang satu wali kotanya, yang amarah itu polisinya kalau katanya Ghazali. Jadi dalam diri kita itu isinya polisi yang marah-marah, kemudian wali kota yang penuh ambisi, dan panglima yang punya kekuatan ngatur, serta raja yang mengendalikan. Begitu rajanya nggak beres, maka panglimanya juga disuruh ngatur untuk ke arah yang tidak beres. Syahwat akan jadi penguatnya, karena dari situ muncul ambisi hasrat. Kemudian kekuatan amarah jadi pendorongnya. Jadi hati-hati, makanya hati harus lembut, baru yang lain ikut lembut. Kalau hati kasar, akalmu juga akan mengarah pada kasar, syahwatmu juga dikontrol oleh kekasaran, dan amarahmu akan semakin menyala. Jadi maka katanya Ghazali, amankan kota jiwamu. Pertama-tama bereskan hatimu, kemudian perintahkan panglima untuk mengendalikan wali kota dan polisi. Kalau enggak, ya alamat kotamu kacau balau. Jangan sampai nanti nafsunya memberontak mengalahkan hati, dan akhirnya nafsunya yang jadi raja. Juga jangan sampai polisinya, amarahnya yang jadi raja. Dan jangan sampai juga akalnya yang jadi raja. Yang harus jadi raja hatinya. Oke. Terus karena itu katanya Ghazali, itu kalimat tak copy paste, hati-hatilah kalau kebahagiaanmu hanya karena urusan makan, minum, dan semua kebutuhan biologis, maka kamu termasuk kelompok bahaim. Kalau kebahagiaanmu terletak pada menang kalah, siapa ranking 1, siapa ranking di bawahnya, siapa yang statusnya tinggi, siapa yang statusnya rendah, maka kita adalah binatang, tapi binatang yang sabuiyah, binatang liar. Kalau tadi bahaim itu binatang ternak, peliharaan. Kalau hidup kita yang bikin kita bahagia adalah tipu daya, muslihat, mencurangi orang lain, maka kebahagiaan kita adalah kebahagiaan jenis kebahagiaannya setan. Dan kalau yang bikin kita bahagia hanya urusan kita menyembah pada Allah, ibadah, tidak membangkang sama sekali, maka kita ada di level malaikat. Bagus tapi tidak manusiawi. Jadi hati-hati, jangan jadi binatang ternak, jangan jadi binatang pemburu, jangan jadi setan, juga jangan jadi malaikat. Nah, susah ya kalau dilarang jadi malaikat. Kamu mesti komplain, loh, malaikat kan bagus, Pak. Enggak. Kita oleh Allah disuruh jadi manusia. Kalau manusia berarti yo ada bahaimnya dong. Yo kita butuh makan, butuh minum, butuh yang itu juga, ya kan? Ya. Padahal aku ngomong yang itu loh ya, kamu kok pikirannya ke sana. Isi pikiranmu berarti yang itu. Aku nggak ngomong apa-apa loh. Terus sabuiyah. Kalau yang ada di pikiranmu sekarang, kapan ya aku ranking 1, kok kalah terus aku, rankingku ranking 40 terus. Yang di pikiranmu itu, kapan aku menang ya, kapan status sosialku tinggi ya, kapan aku, itu berarti yang menang dalam dirimu adalah sabuiyah. Kalau yang ada di pikiranmu urusan muslihat, trik-trik gimana caranya aku bisa
sukses, gimana caranya aku bisa kaya, trik-trik kayak gitu, maka kita ada di levelnya setan. Tapi kalau yang ada dalam dirimu, pokoknya kita harus pasrah 100% pada Allah. Ibadah jangan sampai putus, yang nggak boleh bantah Allah sedikit pun. Itu berarti kita sudah nyampe makom malaikat. Dunia sudah tak tinggal, pokoknya aku hanya Allah saja. Ya enggak apa-apa, itu berarti makomnya malaikat. Cuma kalau malaikat enggak ada bahaimnya, kamu puasa terus, kamu sholat terus, tanpa makan, tanpa ngopeni hidup dunia juga enggak manusiawi. Enggak ada sabuiyahnya, kamu enggak punya hasrat, enggak punya ambisi, enggak punya cita-cita, kamu juga enggak manusiawi, enggak akan bisa menjalankan perintahnya Allah untuk jadi khalifah di muka bumi. Kalau kamu ndak kayak setan, ndak cerdas, ndak kreatif, ya kan? Licik itu bagus untuk hal yang baik. Setan itu kan untuk hal yang jelek. Licik itu kan berarti mikir, nyari celah yang orang lain nggak melihat. Oh, itu untuk hal-hal yang bagus. Kamu namanya kreatif, gitu loh. Ya kayak Hasan bin Sabah tadi kan, Hasasin kan, dia nggak bunuh kan, itu kan pinter. Karena jahat maka namanya licik. Tinggal naruh pisau di bantalnya musuhnya, sudah selesai. Nggak perlu harus ngebom lah, nggak perlu bom bunuh diri lah, nggak perlu capek-capek. Naruh aja di, kalau ada mobil Jokowi lewat, kamu taruh pisau di kursinya Jokowi, itu selesai. Kalau kamu nggak ditangkap ajudannya loh. Jadi coba hati-hati, dikontrol lagi apa yang bikin kamu bahagia. Kalau yang bikin kamu bahagia luar biasa adalah ketika kamu ranking 1 dan semua temenmu kalah, maka ada sabuiyah yang dominan dalam dirimu. Kalau yang bikin kamu seneng pokoknya punya uang banyak, terus saya bisa makan enak, terus bisa kawin, bisa itu, berarti yang dominan dalam dirimu adalah bahaim. Kalau yang ada di kepalamu hanya gimana caranya saya mengabdi 100% pada Allah, gimana caranya meninggalkan dunia yang tidak penting, maka kamu ada di level malaikat. Oke, itu teori selanjutnya tentang kebahagiaan dari Kimiaus Sa'adah. Oleh karena itu, katanya Ghazali, untuk bahagia waspadai 2 hal dan penuhi 1 hal. Waspadai syahwat dan amarahmu, dan carilah bekal ilmu. Untuk ngerti semua tadi, untuk bisa kamu muhasabah secara pas dan sesuai, satu-satunya jalan adalah ilmu. Kamu ngerti yang sedang main ini binatang apa malaikat, harus ngerti ilmu. Kalau enggak, ya kamu enggak bisa muhasabah dengan baik. Nah, ini kan ujungnya sebenarnya sama kayak Plato dan Al-Farabi kemarin. Jalan untuk bahagia itu ya ilmu. Dengan ilmu orang bisa melakukan kebaikan. Setelah dia melakukan kebaikan pasti bahagia. Kalau di Ghazali kan dibalik. Karena kalau orang awam ujuk-ujuk disuruh pakai ilmu mesti males. Wah, kok ilmu belajar ya, baca buku ya, mau males duluan. Tapi diawali dari, kamu pengen hidup enak enggak? Ya pengen. Kalau pengen hidup enak, ya kontrol dong nafsumu, amarahmu, nanti kamu bisa bahagia. Caranya gimana? Ya ilmu. Jadi ilmunya di belakang. Kalau orang awam lebih enak ditawari manfaatnya dulu. Kalau ditawari ilmu di depan sudah males. Belajarlah biar kamu pinter. Males wis tahu mesti. Wis kan dhisik ya ngono. Cuma kalau dibalik, wah, pinterlah. Kalau pinter kamu dapat manfaat gini. Caranya gimana? Ya belajar. Itu kan lebih ringan kalau bagi orang awam. Tapi kalau belum kamu dikasih sholat lah, tahajud.
Wah, males ngantuk. Tapi kalau diawali dari, kalau kamu pingin dapat rezeki lancar, istri cantik, apa, sholatlah tahajud lah itu. Kalau ngerti embel-embelnya di depan, mesti agak semangat di belakang. Nah, ini logika awam, dan Ghazali paham betul ini. Cara dia memainkan cara berpikirnya orang awam. Oke, jadi jalan kebahagiaan yang sejati, katanya Ghazali, ya, kuasai amarah dan syahwat, jalannya pakai kekuasaan ilmu. Dan puncaknya ilmu itu ma'rifatullah, kenal Allah. Kalau sudah ilmunya sudah nyampe ma'rifatullah, semua pasti akan tertib. Kamu akan menemukan kebahagiaan sejati. Ma'rifatullah itu dicapai tidak semata-mata dengan baca buku atau belajar teorinya. Beda sama ilmu yang lain. Tapi ma'rifatullah itu ketemunya harus dengan laku. Tidak bisa kamu ngerti teori jujur, tapi kamu harus benar-benar jujur. Nggak bisa kamu hanya ngerti teori berbakti pada orang tua, tapi kamu harus berbakti benar pada orang tua. Ma'rifatullah ilmu yang jenis itu. Jadi akan kamu peroleh sendiri kalau kamu dekat sama Allah. Jadi, dan untuk dekat sama Allah harus ada laku tertentu. Dan kalau orang yang sudah makrifat itu biasanya otomatis urusan yang lain semuanya beres. Sebelum semua urusan beres, orang tidak akan nyampe makrifat. Nah, itu jalan kebahagiaan. Jadi kuasai amarah, kuasai syahwat lewat ilmu. Harusnya semakin pinter orang, semakin berkualitas hidupnya, dan semakin dia merasa bahagia. Kalau kamu merasa semakin pinter, wawasanmu semakin banyak, kok hidupmu semakin sumpek, ada yang salah dengan prosedurmu cari ilmu. Silahkan kamu muhasabah sendiri. Pak, saya ngaji filsafat mulai tahun lalu itu perasaan nggak berkembang apa-apa itu, Pak. Ya coba dicek lagi deh. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan yang kamu incar dari ngaji ini bukan ilmunya, kopinya mungkin. Iya. Jangan-jangan cuma nyari kopi gratis. Jangan-jangan daripada nganggur. Jangan-jangan, banyak jangan-jangannya makanya. Maka dicek lagi. Terus ini saya ambil yang bahasa Inggris terjemahannya. Cara untuk menguasai amarah dan nafsu tadi. Kalimatnya Ghazali bagus. Oke, itu saya kasih foto yang itu karena Ghazali Tus itu daerah Persia, dan orang Persia, orang Iran itu biasanya tinggi, besar, gagah, dan brewokan. Ganteng-ganteng, gak kayak orang Indonesia. Kecil, pesek, terus ngeyelan, cerewet. Orang sana gagah-gagah, kalau ngomong aja mantep. Ya, katanya Ghazali, declare your jihad on certain enemies you cannot see. Katanya Ghazali, deklarasikanlah jihad terhadap 13 musuhmu yang tidak terlihat. Egoisme, arogan, conceit. Egoisme, sombong, angkuh, selfishness, merasa benar sendiri, merasa bagus sendiri, merasa menang sendiri. Greed, tamak, lust, tamak, intolerance, anger, marah, bohong, cheating juga bohong, gossiping, sapa sing seneng gosip, slandering. Dan 13 itu, if you can master and destroy them, kalau kamu bisa menguasai dan menaklukkan 13 musuh itu, then will be ready to fight the enemy you can see. Maka kamu akan siap mengalahkan semua musuh yang terlihat. Kalahkan 13 yang tidak terlihat itu. Kalau kamu sudah sukses mengalahkan itu, maka semua musuh yang terlihat akan mudah dikalahkan.
Nah, rumusnya itu. Kalau dibaca enak, dirasakan juga mantep, dijalani yang agak susah. Yo jihad, makanya katanya Ghazali jihad dong. Declare yo jihad. Deklarasikan jihad untuk melawan ini. Jihad berat, makanya katanya Nabi, jihad yang lebih berat daripada perang Badar loh. Perang Badar itu kan berat luar biasa. Berapa ratus orang melawan 10 ribuan orang. Sudah berat gitu katanya Nabi, ini cuma jihad kecil. Ada yang lebih besar. Nah, apa? Mengalahkan dirimu sendiri. Dan katanya Ghazali, ya taklukkan 13 itu. Kalau kamu sudah bisa menaklukkan 13 itu, maka kamu akan siap menaklukkan semua yang lain. Kuncinya bahagia. Oke, terus. Nah, puncaknya bahagia nanti katanya Ghazali tadi ma'rifatullah. Kalau orang sudah ma'rifatullah, kebahagiaan sejatinya justru ketika dia dekat dengan Allah, mencintai Allah. Selama ini sebenarnya pikiranmu masih terjebak materi. Kalau kritiknya Hussein Nasr, itu yang bikin kamu susah mencintai Allah. Bagi kamu yang dicintai itu harus cantik. Dan rumusmu tentang cantik adalah yang kulitnya putih, rambutnya panjang, kan itu. Nanti ketemunya kuda yang warnanya putih. Lah ya kan kulitnya putih, rambutnya panjang. Oke, jadi jangan terjebak fisik. Coba katanya Ghazali ngajak mikir, coba ya kita renungkan. Mengapa Allah harus jadi cinta kita yang paling puncak? Yang pertama, kalau kita suka segala sesuatu yang bikin kita semakin sempurna. Kamu suka minyak wangi karena minyak wangi bikin kamu semakin sempurna baumu. Kamu suka apa saja, baju bagus karena baju bagus bikin kamu perfect penampilanmu. Padahal katanya Ghazali, coba dipikir, yang bikin semua itu, yang merealisasikan kamu sehingga puncak jadi sempurna, itu kan Allah. Kamu suka orang yang membantumu karena dengan dibantu kamu semakin berkualitas. Kamu suka orang apapun itu nanti yang bikin kamu semakin baik, semakin sempurna. Allah pada puncaknya. Harusnya Allah yang paling kamu sukai katanya Ghazali. Dia harus nomor satu. Rumus kedua, kalau kamu suka pada orang, pada temanmu, pada tetanggamu yang sering berbuat baik padamu, suka jemput, suka nganter, suka SMS, suka mention di Facebook, itu kan berbuat baik. Malam-malam aja tanya, sudah tidur apa belum? Yo, tapi hati-hati kalau sama-sama cowoknya, malah ngewatiri. Loh, itu kan berbuat baik. Seneng karena hatimu itu suka kalau ada orang berbuat baik padamu. Dan katanya Ghazali, loh, Allah itu justru kebaikannya puncak padamu. Semua dikasih padamu. Fasilitas apapun yang kamu butuhkan untuk hidup di muka bumi ini dikasih oleh Allah. Harusnya kamu jauh lebih suka pada Allah. Yang ketiga, katanya, kalau kamu suka pada orang baik, orang dermawan, kalau tadi kan untuk dirimu, untuk orang lain, kamu suka kan lihat orang, wah bagus ya Jokowi itu nolong orang miskin, wah bagus sekali, orang baik di mana-mana kan bikin kamu suka. Harusnya juga puncaknya juga Allah. Allah itu baik pada siapapun, bahkan yang terang-terangan melawan dia juga Allah baik. Yang tiap hari mencaci maki Allah, orang-orang ateis itu, yang nganggap Allah itu tidak ada, Allah itu jahat, Allah itu menyusahkan orang dan seterusnya. Loh, Allah masih berbuat baik pada mereka. Kalau Allah mau, begitu dia ngomong saat itu juga nyawanya hilang, bisa. Tapi kan enggak. Itu kan berarti orang yang baik luar biasa seandainya orang. Maka harusnya jatuh cinta kita pada Allah itu topnya.
Kalau cuma manusia, dia ada batasnya. Kalau Allah nggak ada batasnya. Itu argumen keempat. Terus, kalau kamu suka segala yang indah, segala yang cantik, bukankah menurutmu Allah itu maha indah, maha cantik, bahkan maha segalanya, kecuali mahasiswa? Ya, satu-satunya yang maha tapi bukan Allah itu mahasiswa. Nah, itu kan harusnya Allah yang paling kita cintai. Jadi pada puncaknya ternyata ada Allah. Allah itu maha indah, Pak. Ya saya bilang tadi, kamu nggak bisa menangkap kemaha indahan Allah karena pikiranmu terjebak fisik. Susah untuk mencintai sesuatu yang tidak fisik. Itu yang bikin kita susah untuk jatuh cinta pada Allah. Hubungan kita sama Allah selama ini bukan hubungan cinta, tapi hubungan formalitas. Atau jangan-jangan hubungan juragan sama buruh. Kadang-kadang dibalik, kamu merasa jadi juragannya. Allah kamu perintah-perintah. Ya Allah, mbok IP 4, masa nggak bisa 4 aja kan? Itu kan kamu doanya kan gitu, maksa-maksa Allah. Saya ada masalah nih, tolong diselesaikan. Kamu yang berbuat kok Allah suruh tanggung jawab. Ya, kamu perintah-perintah itu, untung Allah nggak ngomong jeragannya siapa, buruhnya siapa, kamu perintah-perintah. Jadi harusnya cintamu yang pertama ada pada Allah. Bikin alam secantik ini, itu sebenarnya salah satu bukti, ya pasti dia maha cantik. Emangnya yang merumuskan ada cowok cakep atau cewek cakep itu kan ya Allah sendiri kan yang bikin rancangan. Dan itu pun dibikin sesuai standarnya manusia. Hewan juga mungkin punya standarnya sendiri. Dan itu kan kecanggihannya Allah. Tidak ada kan hewan jatuh cinta sama manusia misalnya. Ayam ya jatuh cintanya sama ayam perempuan, gak pernah sama cewek cantik. Cowok juga, mahasiswa juga jatuh cintanya sama mahasiswi, gak pernah sama ayam. Kecuali ayam ya kalau yang itu teorimu lebih canggih. Oke, saya kan gak ngerti yang itu kamu. Kalau di situ saya lugu Mas ya. Oke. Terus oke. Terakhir katanya Ghazali, kalau orang mencintai sesuatu karena cocok dengan dirinya, misalnya kamu baik, suka juga sama orang baik. Kamu orangnya suka makan, kamu juga suka sama orang yang suka makan. Kamu orangnya suka humor, kamu senang juga orang sama suka humor, dan seterusnya. Kalau kamu jeli, coba kamu cek bahwa Allah sangat sesuai dengan dirimu, dengan hidupmu. Kamu apa aja, Allah ada mahanya. Kamu adil, Allah maha adil. Kamu suka kedekatan, Allah maha dekat. Kamu suka keakraban, Allah maha akrab. Ya kan, Rauf, Rafiq, dan seterusnya. Bahkan kamu suka ketegasan, Allah syadidul iqab pada yang salah. Ada semua, mesti cocok. Makanya para sufi selalu nyuruh kita takholak bi ahlakillah. Tirulah karakternya Allah. Kenapa kok bisa ditiru? Karena sama, sekufu sama kita meskipun beda level. Jadi Allah maha penyayang, kita menyayangi bisa. Allah maha pengasih, kita mengasihi bisa. Berarti sepadan. Harusnya kita jatuh cintanya sama Allah, katanya Ghazali. Lah kok bisa kita jatuh cinta pada yang bukan Allah? Pasti kamu sedang ketipu, katanya. Kamu ndak pol jatuh cintanya. Kamu masih main di level bawah. Coba pikir lagi, apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama harta? Harta bikin saya enak, Pak. Loh, Allah jauh lebih dari itu.
Harta memenuhi kebutuhanku, Pak. Allah sejak dulu sebelum kamu lahir masih di perut ibumu dipenuhi kebutuhanmu. Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lawan jenismu? Ya enak, Pak. Enak apa nih, belum kawin? Ya kan? Loh, Allah berkali lipat bikin kamu enak. Bahkan gak cuma lewat jalur itu, lewat jalur makan, lewat jalur ilmu, lewat jalur minum, lewat jalur persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan. Itu kan nikmat-nikmat yang luar biasa. Harusnya kamu jatuh cinta dong pada Allah, bukan pada yang selain Allah. Nah, itu argumennya Ghazali. Nah, ini kalimat tak potong dari Kimia Usa'adah. Kebahagiaan tertinggi bagi seorang awam adalah surga, sementara kebahagiaan tertinggi bagi orang-orang khawas adalah ridhonya Allah. Jadi surga itu iming-iming bagi orang biar dia jalan menuju ridhonya Allah. Sama kayak anak kecil itu loh, ketika dia belum bisa jalan berdiri, untuk mancing dia bisa berdiri, ibunya ngasih, ayo pisang, ayo, pokoknya kegemarannya dia ditaruh di depannya biar dia berdiri meraih itu. Cuma targetnya ibunya biar anak ini berdiri dan bisa jalan. Ya kalau dia nyampe dikasih sih pisang itu, tapi intinya kan alhamdulillah sekarang bisa jalan. Jadi itu logikanya surga sama ridhonya Allah. Kalau kamu menuju surga, kamu dapat ridhonya Allah. Dan juga sebenarnya kalau kamu menuju ridhonya Allah, surga jadi nggak penting. Kalau kamu sudah jalan seperti maunya ibumu tadi, pisangnya nggak penting lagi. Jadi ya dulu mungkin orang apa-apa kan serba matematis, sama Allah juga dagang. Kalau gini untungnya apa, kalau gitu untungnya apa. Sementara mikir abstrak agak susah. Maka ditawarilah dengan jannah, dengan surga yang ilustrasinya sangat fisik, ya sesuai jangkauan pikiran masyarakat zaman itu, bahwa di surga besok ada kolam susu, kolam madu, ada bidadari, ada, itu kan fisikal. Tapi puncaknya adalah sebenarnya keridhaan Allah. Apa ndak boleh Pak saya mimpi ke surga? Boleh. Jalan menuju surga adalah jalan yang sama sebenarnya menuju keridhaan Allah. Cuma kalau terminal akhirmu surga dan kamu berhenti di situ, matok di situ, mungkin kamu nggak ketemu keridhaan Allah. Akhirnya ibadahnya jadi matematis, disuruh apa-apa dihitung. Kalau saya sholat duha untungnya apa? Wah, rezekimu lancar. Oke. Ya kan? Kalau saya sholat tahajud apa? Wah, semua kebutuhanmu dipenuhi. Oke. Kan selalu gitu kamu negosiasi. Begitu kamu sholat duha lama, rezeki tidak lancar-lancar, Pak. Jangan-jangan bohong. Ya kan? Karena kamu pertimbangannya matematis. Seolah-olah Allah nggak ngasih apa-apa padamu. Karena hitunganmu ya harus kaya dengan sholat duha. Kalau saya sedekah 1.000, nanti dapatnya 70.000, benar kok Pak? Iya, janjinya Allah. Begitu nggak dapat 70.000, wah bohong kan mana? Ya kan? Jadi itu yang manusia awam, katanya Ghazali, mikirnya selalu ke situ. Tapi ya enggak apa-apa, karena itu jalur yang sama kok menuju keridhaan Allah. Kalau memang enggak nyampe ya harus begitu retorikanya. Cuma semua inna lillahi wa inna ilaihi, bukan wa ilal jannah. Semua dari Allah dan akan kembali ke Allah. Oke, terus ya. Nah, tadi kenapa kok kamu gagal mencintai Allah? Kenapa kok kamu gagal kenal sama Allah? Ini Ghazali mengidentifikasi. Ada 6 orang, ada 6 sebab. Yang pertama adalah kamu tidak yakin Allah itu ada. Jadi contohnya orang-orang kafir.
Kita punya gaya ini mungkin di level tertentu nggak sedahsyat orang kafir, tapi puncaknya yang jelas orang kafir. Dia tidak ngakui kalau Allah itu ada. Dia menganggap dunia seisinya ini ada dengan sendirinya. Ya mungkin karena kombinasi antara zat apa, sel apa, dan seterusnya, dunia ini ada. Katanya Ghazali, orang-orang ini kurang piknik. Bahasamu kan gitu sekarang. Jadi orang-orang ini nggak pernah piknik. Itu kayak orang yang melihat tulisan tapi nganggepnya tulisan itu ujuk-ujuk ada. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Yang nggak Jawa kan bingung kamu memahami ujuk-ujuk. Jadi ada gaya orang kayak gini. Orang yang nggak yakin Allah itu ada, ya nggak akan mengenal Allah. Kita kadang-kadang gitu kan, keyakinan kita, Allah kan sering bilang ana inda dzanni abdi. Kalau kamu anggap Allah itu A, ya A itulah keberadaan Allah. Kayak kamu berdoa kan, kamu kan doa dikabulkan katanya Allah kan, ya sesuai keyakinanmu. Misalnya saya itu bodoh Pak, sejak dulu IP tidak pernah lebih dari 2. Ya berdoa aja supaya IP-mu 4. Tidak mungkin Pak. Ya itu hasilnya itu. Keyakinanmu tidak mungkin, ya tidak mungkin memang. Jadi Allah inda dzanni abdi. Pak, wajah saya kayak gini, apa ya bisa dapat yang cakep besok? Tidak mungkin Pak. Ayo meskipun kamu berdoa sementara kamu merasa tidak mungkin, ya sejumlah itulah Allah masuk dalam doamu. Saya anaknya orang miskin ya Pak, apa bisa kaya? Ya. Lah kamu berdoa kayak tiap hari, ya siapa tahu. Tapi kamu nggak mungkin, ya sudah enggak. Allah intervensi sejauh keyakinanmu. Jadi kamu tidak akan kenal Allah kalau kamu memang nggak ingin kenal. Mungkin kamu merasa lebih penting kenal Roma Irama, Ahmad Dhani, Ahok, atau SBY atau Jokowi. Buktinya kalau ketemu salaman, kamu masukkan Facebook, kamu masukkan WA, habis salaman sama tokoh A, jejer sama tokoh B, kan gitu kamu tiap hari. Tapi kan kamu nggak terlalu wow kalau sedang, wah ini aku baru kenalan sama Allah, nggak ada. Bahkan mungkin nggak pernah ada yang bikin status begitu. Ya, kalau ada mungkin kamu langsung dibully bareng-bareng sama teman-temanmu, dianggap Islam anyaran. Wah, Islam anyaran sih, kayak ngerti kalau ada Allah. Padahal yang bilang gitu mungkin dia juga belum kenal sama Allah. Beda loh, ngerti sama kenal. Kamu bisa merasakan bedanya. Orang yang kenal sama Allah, nanti di atas itu ada orang yang dekat. Makanya orang Islam disuruh muqarabah. Ada orang yang dekat, ada orang yang hanya tahu. Hanya tahu itu dari jauh. Mungkin kamu lihat TV, mungkin kenalmu sama Allah hari ini masih baru hanya tahu. Kalau kamu hanya tahu, Allah juga hanya tahu kamu ada. Kan Allah tergantung caramu mendekati Dia. Ada yang sudah kenal. Sudah kenal itu ya mungkin pernah salaman, pernah akrab, tapi terus ditinggal lagi. Ada yang dekat, ada yang akrab, ada yang sampai kawin. Nah, levelmu sama Allah ya silahkan kamu cermati, ada di level apa. Kalau dekat itu kan enak. Makanya kan kemarin ada status di Facebook itu, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, zakat nggak pernah, kok cita-citanya masuk surga. Emangnya punya kenalan orang dalam? Nah, orang dalam yang paling posisinya paling penting itu Allah. Dan Allah sejak lama sudah membuka diri, kenalilah aku. Ya kan, dekatlah padaku. Allah sudah teriak-teriak sejak dulu begitu. Ini kamu cuekin aja. Kamu baru nangis-nangis mendekat kalau pas butuh. Itu pun setengah gak yakin. Setengah gak yakin kan, ya Allah pacarku dikawin orang, apa ya bisa. Karena orang ngeluh gitu. Tapi kamu sebenarnya sedang gak yakin, apa ya bisa dia kembali lagi padaku, wong wis dikawin wong. Kalau Allah mau apa susahnya? Kan ku tunggu jandamu.
Loh, ning dengone aja ngono lho ya. Oke. Terus sejumlah orang, ada juga orang yang tidak percaya akhirat. Ini juga orang yang susah untuk dia kenal, apalagi cinta sama Allah. Biasanya orang-orang materialistik. Katanya Ghazali, orang-orang ini menganggap diri mereka tidak lebih baik dari hewan atau sayuran. Mereka menganggap diri mereka musnah begitu saja. Kalau mati ya wis entek ceritane. Ada orang yang begitu. Dan yang kayak gini ya tidak mungkin kenal Allah. Seandainya kenal ya tidak ke Allah yang sejati, tapi Allah sesuai kepentingannya. Yang ketiga, ada Allah yang dia kenal, cuma dia sakarepe dhewe. Itu orang yang bilang Allah itu tidak butuh kita, tidak butuh sholat kita, tidak butuh puasa kita. Apa sih gunanya puasa kita yang kayak gitu ke Allah, sholat kita yang kayak gitu ke Allah? Sudahlah, biar aja, tidak usah. Yo percaya Allah tapi nggak pakai ibadah-ibadahan lah. Allah emang butuh itu. Yang kayak gini juga tidak akan kenal, tidak akan sampai pada Allah. Jadi ibadah itu, sholat, puasa, zakat, itu katanya Ghazali kayak dokter. Allah nyuruh kita sholat, zakat, puasa, kayak dokter ngasih kita resep. Ya bisa sih kita cuek aja, resep ya resep. Emangnya kalau nggak tak tebus, nggak tak beli, mau apa dokternya? Ya dokternya katanya Ghazali ya memang nggak ngapa-ngapain. Cuma yang rugi kamu nggak jadi sembuh. Sakitmu permanen, cepet mati. Loh iya kan, kalau kamu nggak manut sama dokter kan itu. Dokter sudah teriak-teriak bilang, ojo ngerokok. Contohnya rokok emang keretis. Itu hati-hati jantungmu misalnya. Alah, sejak dulu ngerokok juga ndak apa-apa. Terserah dokter mau ngomong apa. Ya dokternya nggak kena efek apa-apa. Ya yang batuk juga kamu, bukan dokternya. Yang merokok membunuhmu itu kan di covernya rokok itu ya dirimu, bukan yang lain. Nah itu analoginya Ghazali. Oke, makanya kalau merokok yang ikhlas. Ya, jadi maksudnya ikhlas, ya Allah apapun dampaknya aku ikhlas. Biar nggak jadi pikiran. Oke, terus ada kelompok keempat. Ini biasanya kadang-kadang dipakai pada kelompok liberal yang agak ekstrim. Jadi dia bilang biasanya alasannya HAM atau kemanusiaan. Ya kan? Misalnya itu kan, masa syariat nyuruh kita menahan amarah, nahan syahwat, nahan munafik. Loh, syahwat itu kan alami, amarah itu kan natural. Boleh dong orang marah. Seks itu kan dorongan alamiah. Kalau aku suka, dia suka, tidak ganggu orang lain, ngapain yang lain cerewet. Itu kan mikirnya alamiah kok. Nah, cara mikir kayak gini, katanya Ghazali, dia sebenarnya sama, kurang piknik. Jadi mikirnya setengah-setengah. Iya bener, itu dorongan alamiah. Agama juga nggak nyuruh mengeliminasi dorongan itu, cuma diatur. Agama cuma ngatur, akalmu juga ngatur. Biar apa? Hidupmu semakin berkualitas, hidup ini nggak kacau. Kalau kamu seks bebas, bebas-bebas, rusak hidupmu. Tiap kali ketemu perempuan, ayo, oke, kamu juga oke, aku oke, ayo. Kalau ngono, iya, rusak hidupmu. Nanti nggak peduli siapa dia, yang penting gelem. Jadi kacau. Makan juga begitu. Bukan berarti yo alami sih makan, natural aja makan, tapi ya diatur. Nabi nyuruh jangan sampai terlalu kenyang. Kemudian macam-macam.
wala tusrifu, jangan makan A, jangan makan B. Itu sebenarnya bukan kok jangan apa kamu nggak boleh makan, tapi pahamilah batasnya orang makan, pahami caramu melampiaskan hasrat. Bukan berarti nggak boleh itu, tapi kamu harus sah dulu, kawin dulu, biar jelas aturan mainnya. Ya kayak orang sepak bola itu harus ngerti batas pinggir lapangannya mana. Kalau enggak nanti sampai di luar stadion masih sepak bola. Ya kan tidak ada gunanya. Atau sudah di-bridge sama wasitnya, pertandingan berakhir kamu masih asik di situ, ya tidak ada gunanya. Jadi agama itu ngasih kita batas. Jadi biar kita ngerti batasnya. Yo alamiah iya. Cuma agama ngasih kita petunjuk melampiaskan yang alami itu apa. Kalau cara mikirmu kayak gitu, katanya Ghazali, ya tidak akan kenal Allah. Terus yang kelima, orang-orang yang permisif. Tiap ada apa-apa, tenang aja, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dosa dikit-dikit besok tobat, kita wujud atau dosanya rontok misalnya. Ya bukan berarti ideologi kayak gitu keliru, tapi kalau gayamu kayak gini, kamu tidak akan bisa kenal Allah. Itu kamu seolah-olah meremehkan, seolah-olah nganggep tenang aja lah, kayak dosa ini gampang, orang tuaku itu mudah memaafkan. Orang kayak gini kan biasanya menjebakmu sendiri. Sama Allah juga begitu. Maksiat dikit-dikit, tenang aja, Allah Maha Pengampun. Agak besar dikit, ampunannya Allah lebih luas daripada dosa kita. Meremehkan. Nah itu juga trouble. Kalau mentalmu mental gini, ya tidak akan kenal Allah yang sejati. Yang keenam, ini kebalikan 5 yang atas, orang-orang yang sok soleh. Ini juga trouble. Merasa dirinya suci. Wah, kalau saya sudah bebas dari dosa, dunia tidak bisa lagi nggoda aku. Aku wis. Nah, itu juga katanya Ghazali bahaya. Jadi tak bacakan aja ya. Kalimatnya agak nyelekit kalau bagian ini. Jadi orang yang ngaku mencapai tingkat kesucian tertentu sehingga merasa dia tidak bisa dipengaruhi oleh dosa. Katanya Ghazali, namun kenyataannya saat orang lain memperlakukan mereka secara tidak hormat saja, mereka akan dendam bertahun-tahun. Terus jika ada di antara mereka yang tidak mendapatkan sebutir makanan yang menurutnya adalah haknya, maka seluruh dunia rasanya sempit dia dan gelap. Pokoknya nesu-nesu, merasa haknya dirampok. Katanya Ghazali, mereka ini, para mistikus palsu ini, kadang-kadang berpura-pura tenggelam dalam samudra ketakjuban. Tetapi jika kau tanyakan pada mereka apa yang mereka takjubkan, mereka tidak mengetahuinya. Jadi tiap hari dia merasa, wow, luar biasa Allah itu, luar biasa. Tapi dia wow-nya yang luar biasa. Kalau ditanyain yang diwaukan itu apa sih, tidak tahu. Pokoknya wow aja. Itu juga trouble katanya Ghazali. Ya tidak kenal Allah kalau ya gitu. Kalau bahasa hari ini mungkin lebay. Lebay Allah nggak segitunya kok. Nggak usah kaget kayak baru kenal Allah kemarin. Sudah lama kita kenal Allah, sudah ngerti kita dengan segala kebesarannya. Jadi ketakjuban-ketakjubanmu simpanlah, tidak perlu lebay, karena kuncinya adalah kenalilah Allah. Kalimat yang terakhir itu Ghazali mau bilang, apapun keadaannya, kita adalah hamba dan Allah adalah majikan kita yang maha kuasa. Ini sebenarnya mau ngeritik orang-orang sufi yang berlebihan sampai ke level bahwa manusia dan Tuhan bersatu.
Ini juga tidak akan kenal Allah. Kalau jadi satu ya selesai. Kenal itu kan ini aku, itu kamu, kenalilah aku kenal dirimu. Itu kan kenal namanya. Makrifat itu aku tahu tentang kamu, sesuatu di luar diri kita. Kalau sufi yang agak berlebihan, tasawuf, wahdatul wujud, itikat, hulul, itu bisa menjebak orang bahwa manusia sama dengan Tuhan. Maka di kalimat terakhir Ghazali menegaskan, ketahuilah, ingatlah bahwa yang maha kuasa yang menciptakan, dan kita adalah hamba yang diciptakan. Jadi sederhananya begitu. Tugas kita kenal, paling puncak adalah ma'rifat. Bukan melenyapkan diri kita atau menganggap kita nggak ada, yang ada hanya Allah, atau apalagi kitalah Allah itu. Berarti tidak butuh kenal kalau hakikatnya sama. Oke, itu yang menghalangi orang dari bahagia karena tidak kenal Allah. Kalau orang punya 6 karakter ini, dia tidak akan kenal Allah. Orang yang tidak kenal Allah tidak akan nyampe pada kebahagiaan yang sejati. Terus kenal diri, kenal Allah, dan sekarang kenal juga tentang dunia. Harus, karena kita hidup di sini. Kalau nggak ngerti ilmu dunia, kita nggak bisa hidup, nggak akan bisa bahagia. Karena kebahagiaan dunia itu imbasnya kebahagiaan akhirat. Kalau di dunia kita tidak bahagia, badaniah tidak bahagia, akhirat tidak akan juga bahagia. Kayak logika di awal tadi. Maka kunci bahagia selain kenal diri sendiri, kenal Allah, juga kenal dunia. Kenal dunia itu targetnya 2, memelihara jiwa dan merawat jasad. Jadi dunia jadi jalan untuk kita bahagia di akhirat. Jiwa harus beres, jasad harus beres. Jasadmu jangan disiksa. Waktunya makan ya makan, minum ya minum. Nggak punya uang ya utang. Ya kan harus begitu. Jangan mau kelaparan, karena itu amanat dari Allah. Begitu jasadmu sehat, ibadah juga enak, cari ilmu juga enak. Kalau jasadmu nggak sehat, belajar cari ilmu apalagi yang kayak gini mesti nggak nyambung. Kamu tidak memelihara jasadmu, jarang tidur, jarang makan, jarang olahraga, ya nanti yang lain juga tidak maksimal. Jadi pelihara jasadmu. Ya sekali-sekali kamu pijat, spa, iya, memanjakan diri kalau ada uangnya. Kalau nggak ada ya pijet-pijetan sak-kancan. Loh, itu memanjakan diri. Yuk kita saling memanjakan. Nah, pijet-pijetan apa. Oke, jadi dunia harus dikuasai. Begitu dunia dikuasai, akhirat akan beres. Karena akhirat lebih mudah. Jadi kunci kebahagiaan kenal dunia. Di kimia usada, mengenal dunia saya nggak akan panjang lebar, kamu sudah ngerti caranya. Bahkan Allah membekali kita untuk kenal dunia itu secara instinktif. Kamu nggak perlu mikir. Otomatis mesin yang namanya manusia akan nyari pemenuhan kebutuhan jasadnya. Kamu nggak perlu mikir. Kalau kamu makan, otomatis nyari makanan sendiri. Kalau kamu haus, otomatis nyari air untuk minum. Kalau kamu punya hasrat itu, otomatis kamu mikir ke sana. Meskipun oleh agama diatur, ya kawin dulu. Sebelum kawin, ya kalau nggak mampu, kamu disuruh puasa kan sama Nabi. Wa man lam yastati' fa alaihi bissaum. Ya, kalau di pondok dulu dipeleset ke fa alaihi bissobun. Oke. Kok kamu ketawa, apa ngerti? Iya. Nggak apa-apa ya. Ya, jangan salah. Oke, iyalah hampir semua ketawa. Mungkin kamu sering ya.
Hati-hati harga sabun besok naik loh. Oke, terus jadi itu yang kenikmatan dunia. Nah, Ghazali membahas khusus kenikmatan dunia itu tentang musik. Karena mungkin di era itu ada kritik-kritik terhadap sufi yang pakai musik, pakai puisi, pakai nyanyi-nyanyi. Katanya Ghazali, apa musik itu haram atau halal tergantung yang dibangkitkan apa. Musik itu kan yang disentuh jiwa. Nah, yang dibangunkan dari jiwamu itu apa? Tadi kan jiwamu ada setan, ada malaikat, ada kebinatangan. Kalau yang dibangkitkan yang negatif-negatif, hasrat kebinatangan, maka dia haram. Tapi kalau dia membangkitkan sesuatu yang bikin kamu lebih dekat sama Allah, maka dia halal. Jadi teori musik itu kan selama ini orang debat, boleh nggak musik selawatan pakai musik, kemudian berdoa diiringi puisi biar lebih nyaman. Kalau bagi Ghazali, asal itu bikin kamu semakin dekat sama Allah, maka boleh. Tapi kalau dengan musik itu yang bangkit dalam jiwamu adalah hasrat-hasrat kebinatangan atau kesetanan, maka jangan. Dengar musik koplo, dengar dangdut yang goyang barbel, goyang apa itu kan, yang bangkit kan pasti enggak. Kamu lihat masuk ingat, ya Allah kan enggak mesti. Pasti kalau lihat itu bukan Allah yang muncul di kepalamu kan. Iya. Mestinya isinya kayak gimana ya, mesti gitu. Jadi pikiranmu mesti yang aneh-aneh. Nah yang kayak gitu katanya Ghazali enggak, yang kayak gitu ya haram. Kalau flat Pak, flat itu tidak ada yang bangkit apa-apa, ya standar aja Pak, nyari hiburan. Katanya Ghazali kalau hanya hiburan saja itu boleh. Jadi ya suka aja Pak, misalnya musik klasik Pak, saya tidak tahu Pak, musik klasik itu nggak bangkit apa-apa, malah ngantuk saya Pak. Misalnya, ya katanya Ghazali hanya untuk hiburan itu boleh, tidak apa-apa. Jadi kamu bahagia dengan itu tidak masalah. Katanya Ghazali, ya jangan dikritik lah para sufi yang pakai tari, pakai musik, pakai lagu, itu alami kok. Katanya Ghazali, bahkan unta pun kadang-kadang bisa dipengaruhi dengan musik, dengan lagu. Orang perang aja kadang-kadang pakai tabu-tabuan itu biar semakin semangat. Berarti jiwa bisa dipengaruhi oleh musik, oleh tarian. Maka kuncinya bukan pada musiknya, tapi yang bangkit dalam jiwamu itu apa dengan musik itu. Nah, itu teorinya Ghazali. Terus katanya Ghazali, cuma hati-hati ya kalau syair-syair yang ada kata-katanya. Jangan sampai ada kata-kata, kalimat yang menyesatkan orang. Misalnya kalau di situ contohnya kalimat puitis dalam sufi, misalnya kau berubah dari kecenderungan asalmu. Nah itu kalau kalimat ini maksudnya pada Allah, maka tidak boleh. Karena Allah tidak berubah. Biasanya satohat sufi itu sering menjebak ke sini. Yo, satohat itu ekstase, pengalaman puncak kenikmatan, monggo dinikmati sendiri oleh sufinya. Jangan model pertunjukan untuk umum. Karena kalau dipertunjukkan untuk umum sering jadi masalah, katanya Ghazali. Bisa bikin orang sesat dan menyesatkan. Maka musik boleh, tari-tarian boleh, diambil unsur hiburannya saja juga boleh. Cuma kalau ada kalimat-kalimat yang menjebak, hati-hati. Nah, itu teorinya Ghazali. Jadi tidak apa-apa kalian suka musik, suka selawatan, suka lagu dangdut atau lagu rock. Nah, yang tidak boleh lagu yang tidak pakai rock. Ya kan, kalau nggak pakai rock ya jangan, nanti gawat. Karena yang bangkit tidak cuma jempolnya, tapi juga jempol yang lain ikut bangkit, bisa gawat. Oke,
Terus kejarlah juga kebahagiaan dalam muhasabah dan zikir di Kimia Sa'adah. Muhasabah itu nikmat, kejarlah. Cobalah lakukan muhasabah bolak-balik, sering saya sarankan, Mbok, sekali-sekali tafakur muhasabah. Muhasabah itu menghisap dirimu sendiri sebelum besok kamu dihisap. Levelmu level mana? Syukur-syukur kamu jajal ya, 1 bulan ini belilah buku, terus nyanyi malaikat rokib sama atid. Tulislah, kalau mau tidur hari ini tadi, kira-kira aku punya dosa apa ya? Tulis, bisa. Itu bahan untuk muhasabah. Kok bisa ya aku memakai punya dosa kayak gitu ya? Jangan-jangan aku ini sudah itu. Tadi ngobrolku kebanyakan ya, akhirnya salah ngomong, jangan-jangan temanku sakit hati, ditulis. Tadi aku seharian gak ngapa-ngapain, cuma ngurusi HP, terus mendelengi HP, terus itu tulis, dan seterusnya. Itu muhasabah namanya. Itu yang tak tulis di situ, contoh sampelnya muhasabah dari Kimia Sa'adah. Wahai jiwaku, tujuan hidupmu hanya satu. Meski sedetik, saat yang telah lewat takkan bisa dikembalikan. Karena dalam perbendaharaan Allah, bagian nafasmu sudah ditentukan, tak bisa ditambah atau dikurangi. Saat kehidupanmu telah berakhir, tak ada lagi laku batin yang dapat kau jalani. Karena itu, apa yang bisa kau kerjakan, kerjakanlah sekarang. Garaplah skripsimu, tesismu, tugasmu sekarang. Lolah yo, waktunya nggak bisa balik. Jadi nggak bisa kamu nunggu 4 tahun kok terus ditulis lulus 2 tahun. Tetap ditulis 4 tahun, waktunya nggak bisa balik. Jadi kerjakanlah, perlakukanlah hari ini layaknya hidupmu telah habis, dan hari yang akan kau jalani hanyalah bonus yang dianugerahkan Allah yang Maha Rohim. Jadi meskipun belum dapat surat peringatan, anggap saja sudah mau di DO. Jadi nggak rapi serius. Anggap aja waktumu hari ini itu sudah bonus. Harusnya kamu sudah selesai kemarin-kemarin. Nah, itu muhasabahnya mahasiswa semester tua. Ya kamu hitung-hitung sendiri lah ya, dihisap sendiri dirinya, kamu sudah bisa. Itu muhasabah. Kalau zikir, katanya Ghazali ada 2 jenis zikir. Yang pertama zikirnya para wali. Zikirnya para wali itu anytime, setiap detik, dimanapun, kapanpun, semua gerak tubuhnya adalah zikir, tidak cuma mulutnya. Ada juga zikir ashabul yamin. Zikir ashabul yamin itu kalau ingat ya zikir, kalau enggak ya lupa. Tidak apa-apa, begitu ingat zikir lagi. Tapi terus sibuk apa, lupa lagi, ingat lagi, tidak apa-apa. Orang kayak gini masih sangat baik, namanya ashabul yamin. Yang jelek adalah orang yang melupakan zikir atau secara sengaja memang tidak mau berzikir. Zikir itu enggak harus kamu patok sekian ribu kali dengan kalimat apa. Yang penting hatimu merasa bahwa ada Allah yang selalu mengawasimu, Allah yang hadir selalu dalam hidupmu. Terus rasakan itu. Orang yang makomnya wali itu sudah merasa tiap hari jajar sama Allah. Jadi otomatis seluruh gerak tubuhnya itu gerak tubuh yang berzikir. Jadi itu 2 jenis zikir. Kita mungkin masih di makom yang kedua, atau minimal kita harus ada di situ. Begitu kita sibuk apa, Allah lupa, kelupaan. Tapi tiba-tiba, oh iya, aku kan harus Allah, balik lagi ke Allah. Nanti sibuk lagi mikir, apalagi harus balik. Jadi terus bolak-balik gitu, tidak apa-apa. Paling tidak yang semacam itu namanya ashabul yamin. Dan Ghazali juga ngomong kebahagiaan perkawinan. Saya nggak bisa ngomong banyak yang tentang ini. Bukan kamu baca sendiri, tapi kamu alami sendiri besok. Bagaimana kebahagiaan perkawinan. Cuma yang tak tulis di situ yang ketiga itu, Ghazali punya kriteria sendiri. Besok kalau nyari istri apa nyari suami, yang pertama perhatikan akhlaknya.
Kalau di hadis itu kan agamanya. Cuma katanya Ghazali jangan salah, yang dimaksud agama situ bukan yang rajin tahajud atau yang tiap hari puasa, tapi terutama dari agamanya lihatlah akhlaknya. Karena kadang-kadang ibadah formalnya bagus, akhlaknya jelek, perilaku sehari-harinya rusak, menyusahkan orang lain. Saiful Jamil itu puasa Senin Kemis, sholat tahajud. Jadi habis sholat tahajud, asistennya mau dibangunin sholat subuh, kok yo cuma pakai celana pendek. Kejadian lah itu. Jadi akhlaknya tidak beres, meskipun ibadah formalnya beres. Maka pertama-tama lihatlah akhlaknya. Syukur-syukur akhlaknya nyambung sama ibadah formalnya. Ngajari orang untuk sholat itu lebih mudah daripada ngajari orang untuk jujur, untuk sabar, untuk tekun. Jadi katanya Ghazali yang pertama akhlaknya. Begitu akhlaknya rusak, maka agama juga akan cepat sekali rusaknya. Jadi pertama-tama pilihlah agama, cuma dari agama itu pilihlah yang pertama, ceklah akhlaknya. Jadi kalau besok kamu nelisik orang yang mau jadi istrimu apa jadi suamimu, ya biasanya kalau orang kampung sholat ndak, puasa ndak, ya bagus-bagus saja. Cuma selain itu tanyakanlah akhlaknya, perilakunya pada orang tua, pada tetangganya, pada teman-temannya, kesan mereka dan seterusnya. Jadi yang pertama akhlaknya, yang kedua kebiasaannya tiap hari apa. Itu menentukan loh. Kalau nggak cocok sama kebiasaanmu tiap hari, itu bisa jadi masalah. Kalau malam Pak, saya sukanya tidur habis isya sampai subuh. Jangan nyari istri atau suami yang kalau malam nggak pernah tidur, tahajud terus misalnya bisa sampai itu, alamat itu wis mesti rame, ya kan? Yo kecuali kamu bisa ngajari suamimu, istrimu, yo mas tahajud, yo tahajud. Cuma yo karena sudah punya istri, yo sujudnya agak lama kalau tahajud. Ya, harus bisa ngajari. Tabiat harus menyesuaikan. Yang ketiga kecantikan. Paling tidak menurutmu ya, ya kan? Cantik, tidak cakep, itu kan sifatnya agak subjektif. Maka begitu kamu ngelamar seseorang, kesanmu harus ada bahwa dia cantik, bahwa dia cakep, entah dilihat dari bagian mananya. Pokoknya harus ada itunya. Kalau enggak ya kamu tersiksa sampai mati. Kawin tidak ada bagus-bagusnya sama sekali. Sabot itu wes. Jadi paling tidak harus ada kerenteknya bahwa wah, meskipun orang lain dulu kok mau kayak gitu, apa-apa, yang penting kamu sendiri merasa bahwa dia ada unsur cakepnya, entah dilihat dari belakang apa dari atas. Terus yang keempat, sama Ghazali dibahas juga tuntutan mahar. Mahar itu katanya Ghazali jangan mau terlalu mahal, mesti di belakang jadi masalah, atau terlalu murah juga akan jadi masalah. Sekarang kan murah, kamu bondo 20.000 beli Quran sama sajadah, atau nunggu dikasih sajadah temenmu yang habis umroh kan sah sudah. Ya kan itu terlalu murah. Oke, dulu saya punya temen itu masih kuliah sudah nikah. Maharnya seperangkat alat sholat. Cuma karena sebelum ijab itu diajak ngobrol sama KUA-nya, sekolahnya di mana? Sekolahnya di IAIN itu. Waktu ijab kabul dia salah, harusnya seperangkat alat sholat, keliru, seperangkat alat sekolah. Dibayar tunai. Enak kalau seperangkat alat sekolah kan, pensil, pulpen itu. Oke. Ya dan yang terakhir, boleh juga memperhatikan keturunan. Oke. Kuncinya bahagia kayak tadi ya, membereskan nafsu sama amarah. Hasilnya nafsu sama amarah itu akhlak yang mulia. Untuk akhlak mulia katanya Ghazali, jalannya ada 3.
bisa dipaksa, bisa dibiasakan, bisa dengan cara tafakkur. Ada orang yang mikir tidak bisa, dilatih nggak bisa, atau tidak mau, maka harus dipaksa. Jujur itu kalau memang susah sekali ngelatih orang jujur, dipaksa. Mungkin dibikin undang-undang, dibikin hukum, barang siapa nggak jujur dihukum. Itu paksaan. Karena manusia itu mudah ketipu. Maka untuk bisa bahagia, taklukkan dirimu, dan hasilnya menaklukkan diri itu akhlak mulia. Untuk membentuk akhlak mulia, paksalah. Atau seandainya unsur paksanya kurang kuat, biasakan. Pak, saya biasanya bohong ya Pak, ya pelan-pelan, jujur dikit-dikit. Pak, saya sholat malam itu berat ya Pak, yo habis isya, pelan-pelan, nanti lama-lama terbiasa. Biasakan aja. Karena manusia itu tidak ada sesuatu yang ringan apa berat kecuali dia sudah dibiasakan. Kalau dibiasakan, yang berat bisa jadi ringan. Kalau nggak terbiasa, ringan pun jadi berat luar biasa. Sholat duha misalnya, itu kan ringan. Pagi kamu nganggur, tidak ada apa-apa. Tapi kalau nggak dibiasakan juga rasanya sangat berat. Jadi biasakan. Dan yang terakhir, untuk lebih memudahkan pembiasaan, akalmu harus setuju. Untuk akalmu setuju, tafakkur, mikir. Dan untuk belajar mikir yang benar, kamu harus ngerti filsafat. Ya, makanya kamu ada ngaji filsafat. Terus orang yang akhlaknya jelek, di kimia itu ada 4 jenis. Perangilah 4 jenis akhlak jelek ini. Yang pertama, orang bodoh. Yang kedua, sudah bodoh sesat. Yang ketiga, sudah bodoh sesat fasik lagi. Yang keempat, sudah bodoh sesat fasik jelek. Iya, numpuk-numpuk itu. Perangilah. Ya, yang lebih nomor 1, orang bodoh itu gampang diatasi. Bodoh tapi sesat, jalannya salah, ya gampang diingatkan dari kesesatannya. Lebih susah nomor 3, sudah bodoh, sesat, fasik. Fasik itu berarti memang dia niat melakukan kejelekan. Nah, itu lebih susah diingatkan. Atau jelas ingin melakukan kejelekan dan dia sendiri memang jelek aslinya. Wah, itu lebih susah lagi. Jadi perangi 4 hal ini. Jadi lawannya akhlakul karimah itu akhlakul madhumah. Akhlak madhumah itu 4 karakternya ini. Dan ini trouble-nya katanya Ghazali. Setelah ini takluk, orang bisa masuk karena akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah itu kuncinya adalah menaklukkan diri sendiri. Kuncinya menaklukkan diri sendiri, kenali diri. Ya, kayak tadi, kenali Allah, kenali duniamu, maka akhiratmu akan bahagia. Nah, itu kimia ussa'adah dari Ghazali. Oke, sudah jam 10. Alhamdulillah Ghazali selesai. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan Ghazali seperti saya bilang tadi dengan kitab-kitabnya yang lain. Minggu depan kebahagiaan, kurang 1 sesi lagi. Kita masuk ke Jawa. Kita ketemu dengan filsafat kebahagiaannya Ki Ageng Suryo Mentaram. Kalau Ki Ageng Suryo Mentaram memang dikenal dengan teorinya tentang bejo. Iya. Kita minggu depan kita belajar bejo yang bukan karena tolak angin. Kita nyari bejo yang sejati. Oke. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwafiq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.